Jadi kasih itu harus berkaitan dengan tidak durhaka. Apa pendurhakaan di dalam Tuhan? Tidak suka firman Tuhan dan melawan firman Tuhan. Itu sebabnya kasih kita kepada Tuhan harus sampai hidup kita tidak ada yang salah untuk dihukum. Karena tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal yang ke-4, sampai kita berani menghampiri atau melewati tata pengadilan Kristus. Ini saudara-saudara, biarlah kasih itu boleh berkembang dalam kita semuanya, melimpah kasih kita, biar Tuhan tambah kasih kita, Bang, berlimpah-limpah. Untuk kasih ini, saudaraku, tidak gampang, karena kasih yang benar itu adalah pengorbanan. Seperti Allah Bapa mengorbankan anaknya, seperti Yesus mengorbankan nyawanya. Kalau kita mengorbankan hidup kita menjadi penurut firman Tuhan, pelaku firman, memang tidak gampang. Diambil baju kita, kasih jas kita, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi saudaraku, ada penjaganya. Kita tidak dibiarkan sampai melewati batas. Tuhan itu adalah penjaga bagi kita. Saudaraku, jangan pikir kalau kita mengalah asal rugi begitu saja. Tidak. Kalau toh dibiarkan dia akali kita diambil, tapi Tuhan ganti berkali lipat. Ini saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bersama kita akan melihat Alkitab kita masing-masing, bahkan yang di rumah juga, supaya semua kita merasakan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Bersama kita memperhatikan Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Bersama kita semua membaca 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang sedang merajalela saat ini. Kasih yang semakin dingin. Kalaupun orang saat ini bersama-sama, banyak bersama-sama, itu belum tentu karena saling mengasihi. Orang sama-sama kerja, tiap hari sama ketemu, tiap hari sama ngobrol, tiap hari mungkin sama duduk minum kopi, bisa. Tapi kadang-kadang kalau ada iri, dengki, sakit hati,
di belakang bisa nyari-nyari bagaimana supaya ini orang binasa. Bukannya ada kasih, saudara itu. Jadi kadang-kadang sampai suami istri juga bisa begitu. Nah, jadi bukan karena kasih, saudaraku. Malah kadang-kadang, tetapi inilah supaya kita belajar untuk terhindar. Ada kadang-kadang orang mau menikah, kadang kita perhatikan, ya kok mau ya, jomblang. Ada perempuan, saya bukan menghina, bukan merendahkan, bukan dijauhkan, tapi supaya kita benar-benar belajar. Cantik, muda, kok nikah sama yang tua? Nah, rupanya pandangan perempuan itu bukan karena cinta, saudaraku. Dia bilang, biar ku temanin ini nggak sampai 10 tahun dia sudah mati, hartanya buat saya. Nggak ada cinta sama sekali, malah semakin lama bosan, tersiksa saya. Nggak bisa, saudaraku. Tapi sama satu rumah, sama makan satu meja, kadang satu tempat tidur memang. Ini saudara-saudaraku, terlalu banyak macamnya. Nah, ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kita semua semakin diarahkan oleh Tuhan supaya memiliki kasih yang murni, ya, kasih yang tulus, dan itu tidak kita pelajari dari mana-mana pun di dunia ini. Biarpun psikologi itu bagus, tapi itu terbatas. Biarpun penasehat apapun, tetapi kita sudah baca di hari-hari yang lalu, kalau di dalam Judas itu kita sudah lihat di situ rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu, dan tadi malam kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, ini kasih karunia yang murni, persekutuan dan kasih Allah. Nah, ini murni, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini juga Roh Kudus juga adalah kasih, tapi ini melalui perkembangan. Kita terima dulu, kita mau dulu dibimbing oleh Roh itu, dan nanti Roh itu mulai berbuah-buah, dan buahnya yang pertama bukan duren, tapi buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih. Jadi ada, saudaraku. Dan inilah untuk akhir zaman ini, dari penyerahan kita. Kalau Allah Bapa itu sudah nyata kasihnya, sudah terjadi. Yesus juga sudah nyata, sudah terjadi. Tapi dari kita harus satu perkembangan. Hidup menerima Roh Kudus. Ini, saudaraku. Dan Roh Kudus berkembang dalam kita lewat penyerahan. Baru nanti buahnya Roh Kudus itu adalah kasih. Jadi ada persekutuan kasih. Bersekutu dengan Bapa, bersekutu dengan Yesus, dan kita bersekutu juga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dan kita akan memancarkan
kasih dari Tuhan. Ini saudaraku. Jadi visi misi kita harus sampai, saudara-saudaraku, menampilkan kasih. Ini pemberitaan Injil Kerajaan. Matius 24 tadi ayat yang ke-14, tadi kita 13 sudah 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Gereja yang penuh kasih. Ini saudara-saudaraku, ini Injil Kerajaan. Ada Injil keselamatan, permulaan. Tapi kalau ini, di mana gereja menampilkan kasih Allah, dan mereka disebut adalah pengantin Tuhan. Itu isinya kasih. Ini saudaraku. Tapi mengarah ke situ sekarang susah. Karena sekarang kasih orang sudah banyak yang dingin. Dingin, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati kita memiliki kasih, bukan dingin, tapi berkobar-kobar, dan kasih yang tidak bisa disogok. Karena nanti ada kasih yang bisa disogok, ada, sehingga pelan-pelan makin tawar, ada. Tapi kasih kita adalah kasih yang benar-benar kokoh, saudara-saudaraku. Kalau kita mau baca di dalam Kidung Agung, harus ini sampai terjadi bagi kita, saudara-saudaraku, ya. Cinta itu kuat. Nah, tapi kalau sekarang lawannya cinta banyak yang dingin, merosot, 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 sampai hilang. Bahkan kelihatannya cinta, tapi untuk membunuh, saudara-saudaraku. Seperti siapa? Contohnya Judas. Cium itu sebetulnya kan cinta, tapi itu untuk apa? Jual. Ini saudaraku, itu sebabnya Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Maut, saudaraku, mau diisi berapa orang juga nggak mau dia berkata cukup. Karena maut adalah salah satu yang tidak pernah berkata cukup. Jadi kehancuran itu terus menerima, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita yang kuat adalah cinta, bukan kematian, bukan maut. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan, gigih seperti dunia orang mati. Ini semua artinya tidak bisa berhenti sampai kepada gereja terangkat. Kematian dari dunia ini tidak akan berhenti. Nah, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Apakah itu nyala api Tuhan? Nyala api Tuhan itu tidak menghanguskan, tapi kalau membakar semangat, ya. Itu seperti apa yang dilihat oleh Musa. Ada api yang menyala tapi tidak panas, tidak menghanguskan.
Tapi itu bisa menunjukkan kuasa Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi nyala api dari Tuhan, nyala kasih yang meluap-luap, itu dikerjakan tidak ada pamrih. Itu dikerjakan tulus. Tapi kalau manusia kadang membunuh, tadi kita sudah dengar, ada pamrih. Biar saya bertahan, orang tahu dia 3 tahun lagi mati. Malah dia malam doanya berikan kesehatan, bukan biar dia cepat mati. Ini kalau doanya orang sudah mulai ke duniawian. Ini namanya api yang menghanguskan dari dunia. Tapi kalau api cinta dari Tuhan selalu menghidupkan. Ini saudara-saudaraku, cinta kita harus murni dari Tuhan. Makanya kasih Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini saudara-saudaraku. Iya. Ayat 7. Ayo dari situ deh, biar sama-sama. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, jadi tidak bisa disogok. Nah, ada cinta yang disogok, saudaraku. Kalau Tuhan suatu waktu kita akan lebih melihat ini, semuanya bisa, saudaraku. Ya. Kiranya semua kita berkembang. Air yang banyak tidak bisa memadamkan cinta kita. Tapi kalau cinta kita, saudaraku, jangan cinta dunia, tapi harus cinta yang dari Tuhan. Cinta dari Tuhan itu seperti nyala api Tuhan, bukan menghanguskan, tapi menghidupkan, saudara-saudaraku. Indah. Jadi inilah yang harus penuh dalam kita, biar satu dengan yang lain ini semakin nyata. Karena cinta dari Tuhan itu tidak ada pamrih, saudara-saudaraku, tulus dan selalu indah, selalu pasti, selalu menyenangkan, dapat dirasakan sampai di dalam jantung hati. Apa yang terdalam? Ada lagi bahasanya selain jantung hati. Nggak tahu lagi, saudaraku. Ya, harus bisa dirasakan sampai dalam-dalam. Dan inilah cinta kita kepada sesama, suami istri, dalam keluarga, sidang jemaat Tuhan. Dan Matius pasal 24 menyebarkan kasih dari Tuhan. Itu sudah dalam kerajaan, Injil kerajaan, bukan awal dalam keselamatan, tapi cinta kasihnya mempelai Tuhan. Dan kalau dia bersaksi, ada berdiri di dalam cinta kasih penebusan Yesus, di mana Yesus rela mati sehingga kasihnya penebusan itu bagi kita menjadi pondasi tempat kita berdiri dalam kebenaran. Itu dalam Wahyu pasal 12, perempuan yang berdiri di atas bulan. Ini saudaraku, baru berselubungkan matahari. Itu matahari kasih Allah yang memanaskan dunia untuk dunia berkembang. Makanya saudaraku,
panas matahari ini sampai sangat begitu berguna. Kalau kita ada tanaman nggak pernah ada panas matahari, tanaman itu nggak bagus tumbuhnya. Sampai katanya ikan-ikan juga, saudaraku, ya kalau ada panas matahari lebih bagus, dia lebih sehat. Ini jadi panas berselubungkan matahari menunjukkan kita dikelilingi kasih yang dari Allah. Tadi kan kita sudah baca itu, bagaikan api dari Tuhan. Ayat 6 tadi dalam ayat terakhir, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Itu selalu menghidupkan, saudaraku. Semua dihidupkan. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, kita udah selalu dia dinaungi oleh pohon yang besar. Ini nanti pohon-pohon yang ditutupi ini tambah kerempeng. Akhirnya habis, saudaraku. Nah, tapi kalau kasih Allah tidak menudungi begitu, tapi justru selalu membangkitkan, selalu menghidupkan. Biar ini boleh ada pada kita, saudaraku. Bahkan kasih itu juga bisa sampai mengangkat yang memusuhi kita juga. Kasihlah apa? Haleluya. Ini luar biasa, saudaraku. Kasih. Sedang di akhir zaman, kasih itu sudah semakin dingin. Adakah yang memiliki kasihnya sudah semakin dingin? Biar kita berdoa. Ada ya? Ya kalau ada enggak, memang wajar. Tapi kalau sekarang Tuhan mau tolong kita, semua terbuka. Kalau memang iya, ya sudah. Berubah. Sekarang harus memiliki kasih api Tuhan yang berkobar-kobar, yang hanya mengangkat. Musuh saja dikasih makan supaya enggak lapar, supaya enggak mati, supaya kuat. Apalagi, saudaraku, kalau suami istri, apalagi keluarga, apalagi sesama sidang jemaat Tuhan, musuh saja kita harus kasih. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di manakah kita mendapat kekuatan dari kasih? Harus masuk dalam persekutuan. Ini, saudaraku, apapun dalam hidup ini, usahakan tetap masih bisa ibadah. Ini, saudara-saudaraku, karena cinta kasih yang kita rindukan bukan kasih pura-pura, bukan kasih yang palsu, bukan kasih yang munafik, ya, tapi kasih yang kita harus dapatkan adalah kasih dari Bapa, kasih dari Yesus, dan kasih dari persekutuan Roh Kudus. Kasih Bapa sudah dinyatakan memberikan anaknya satu-satunya. Kasih Yesus sudah dinyatakan dia memberikan nyawanya bagi kita. Dan kasih dari Roh Kudus, kalau kita mau menerima Roh Kudus dan dikerjakan oleh Roh itu berkembang di dalam kita, baru ada buah
dari Roh Kudus. Itulah yang pertama, kasih. Jadi harus ada penerimaan, saudaraku. Nah, inilah untuk kita di akhir zaman. Sekarang ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini tadi 2 Korintus 13 ini, saudaraku, ya, ayat 13. Jadi 13. Nah, ini. Jadi kasih yang lengkap dari Tuhan Yesus sudah nyata kesaksiannya. Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Bapa memberikan anaknya bagi kita. Bahkan mulai dari mempersiapkan tempat kita. Inilah bumi. Mempersiapkan terang, mempersiapkan semua di bumi ini, sehingga inilah yang kita tempati, saudara-saudaraku. Sedikitnya biarpun kontrak, kita sudah tempati bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Tapi syukur-syukur meningkat lagi, semua punya tanah air. Sebelum tanah air di surga, di sini juga sudah punya tanah air, tanah dan air. Begitu katanya di sana, saudara-saudaraku, ya. Jadi kita juga dapat tanah air. Ini saudara-saudaraku. Jadi itu dipersiapkan oleh Bapa sampai Dia memberikan anaknya yang satu-satunya. Dan untuk mendapat persekutuan dari Roh Kudus, semua harus membuka hati. Haleluya. Membuka hati yang pertama, datang berhimpun. Karena apa? Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Ayo baca, jangan salah nanti. Ada yang mau baca. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, jadi biar kasihnya jangan mati selalu datang beribadah, ya, usahakan apapun yang terjadi. Haleluya. Nanti saudara-saudaraku bisa, ya, dinyalakan lagi kasihnya kalau sudah beribadah. Tapi kalau pergi ke sana, apapun itu, hiburan apapun, itu hanya bikin ketawa sebentar. Habis ketawa susah juga. Malah yang bikin ketawa itu nggak ada damai, nggak ada sukacita. Makanya banyak yang bikin ketawa, yang menghibur orang, mati bunuh diri, mati kena narkoba. Berapa artis yang mati kena narkoba, saudaraku, minum racun, malah ketembak kepala, ada, saudaraku. Iya, tapi kalau kita datang beribadah, ada aplikasi dari Tuhan yang bukan menghanguskan. Nah, kalau kita goreng ikan, apalagi ikan lele belum mati, kena nyos, langsung meledup. Ini, saudaraku. Tapi kalau aplikasi Tuhan membuat muka berseri-seri, haleluya. Nah, biarpun rambut udah jadi uban, tapi karena ada kasih Tuhan, muka masih menampilkan bersinar keindahan. Haleluya. Iya, saudaraku, benar. Saya bersyukur. Kalau saya bilang umur saya 76, nggak percaya, saudaraku. Ya udah,
Haleluya. Aplaus itu buat saya, pikir saya senang. Ini saudara-saudaraku, tapi ada kasih Tuhan dalam saya. Itu aja saudaraku. Dan karena ada kasih Tuhan, saya nggak pernah khawatir. Mulai bilang saya lawan, saya nggak mau susah. Hati yang gembira adalah obat, bukan cuma obat yang manjur. Tetapi hati yang susah meremukkan tulang. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ini saudaraku, miliki kasih Tuhan. Senang saudara-saudaraku kalau ada kasih Tuhan. Suaminya ada kasih Tuhan, istrinya ada kasih Tuhan, saudaranya ada kasih Tuhan, kita semua jemaat Maranatha ada kasih Tuhan. Wah, ini sinar kita, ini sinar Injil Kerajaan. Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan kasih, damai sejahtera. Ini saudara-saudaraku sangat indah. Nah, kita mau melanjutkan. Sekarang ini saudaraku, buktinya tidak ada kasih, tidak ada kelembutan. Yang ada sekarang ini adalah apa? Kekerasan. Di mana-mana kekerasan, paksa. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus ada kasih, berbeda saudara-saudaraku. Jadi ada kekerasan yang memuncak, tapi ada juga kekerasan yang baru, awalnya bintik-bintiknya. Jadi kekerasan ini ada tingkat-tingkatnya. Kayak kanker saudaraku, stadium 1, 2, 3, 4, 5 habis. Ini saudara-saudaraku, jadi kekerasan juga ada begitu saudaraku. Nah, kalau kita tidak suka ibadah, ini sudah mulai tertanam kekerasan saudaraku. Hanya kekerasannya itu belum langsung nyata, tapi sudah mulai ada. Berbahagia kalau benar-benar terus beribadah. Haleluya. Ya. Ibadah kita yang banyak ibadah minggu. Nah, ini ibadah yang tidak seperti banyaknya minggu. Ibadah apa? Rabu. Ibadah yang paling sedikit apa? Ibadah doa, saudaraku, dan penyembahan. Susah itu bagi banyak. Tapi kalau meningkat rohaninya, itu yang nomor 1. Karena langsung bersekutu dengan Tuhan. Turun kasih itu saudaraku. Di mana kita menyembah dengan Tuhan, itu langsung itu turun naik, turun naik, turun naik. Seperti tangga yang dilihat oleh Yakub. Ada rumah Tuhan, ada tangga di situ. Ini saudaraku. Jadi ada berkat Tuhan bagi kita. Jadi mari saudara-saudaraku, ini tingkat pencurahan kasih. Minggu juga banyak kasih Tuhan. Tapi kalau sekarang kita bikin studinya udah agak acak saudaraku, karena memang ada di sana, ada di sini. Tadinya begitu. Jadi nggak lagi teratur dari satu pamannya pasal atau satu buku, tapi tetap itulah saudaraku pendalaman, ya, semua tetap pendalaman, tapi ada khusus lagi. Kalau Sabtu memang kita mematikan keinginan daging, hanya berserah kepada Tuhan, hanya memuliakan Tuhan. Dan kalau ini ada memang kasih Allah itu turun dalam kita.
Ini saudara-saudaraku, karena di dalam pelajaran kemah Tuhan itu yang paling dekat kehadirat Tuhan. Di dalam gambaran itu hadirat Tuhan itu ada dalam tutupan peti, 2 kerub, dan tutup peti itu adalah Yesus sendiri. Nah, jadi yang paling dekat dengan itu ibadah kita. Kalau kaki dian itu ibadah raya, kalau meja roti itu pendalaman firman, pemecah roti itu ibadah tengah minggu, kita bikin Rabu, dan ibadah penyembahan kita buat Sabtu. Nah, itu ada di mesbah korban ukupan. Nah, itu paling dekat, dan itu sasarannya semakin merobek tirai kedagingan supaya bisa bersekutu dengan Allah. Dan dengan demikian kasih kita bukan tawar, saudaraku, bukan dingin, tapi semakin menyala. Haleluya. Nah, kalau belum bisa di dalam persekutuan, ikuti di rumah, menyembah di rumah. Haleluya, saudaraku. Jangan terus-terus cuma kerja yang lain-lain. Nanti kalau habis tawar atau dingin kasihnya, buat apa itu semua? Ya, jadi jangan sampai dingin. Kalaupun belum bersekutu, ikuti menyembah di rumah. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, ya. Dan kenapa kita harus bersekutu? Di sini kita lihat kebanyakan orang itu kasihnya itu semakin dingin karena apa? Kedurhakaan. Tahu kedurhakaan? Kedurhakaan itu melawan, mengabaikan, menistakan. Nah, itu tidak menurut. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, di dalam kita bisa mengalami kasih harus ada firman Tuhan, dan semakin berserah kepada firman Tuhan. Kenapa saat sekarang terjadi kekerasan? Tak ada firman Tuhan. Dan kalau ada pun firman Tuhan, bukan firman yang meningkat dari peningkatan Taurat kepada hidup kasih. Nah, Gunung Sinai sampai ke Juljudah. Gunung Sinai adalah Taurat, bisa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu permulaannya. Karena itu cocok buat agama Israel dari perjalanan Mesir masuk tanah Kanaan. Mereka harus mengalami peperangan. Harus. Semua yang dilalui harus diperangi. Sampai pun merebut tanah Kanaan harus berperang. Tapi peperangan kita sekarang adalah peperangan rohani. Adalah menyebarkan kasih Allah. Haleluya, saudara-saudaraku. Iya, kiranya kasih Allah itu melimpah di dalam kita semuanya. Dan kasih Allah, saudaraku, adalah penurutan kepada firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca dalam 1 Yohanes, ya, pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
Jadi artinya menuruti perintah-perintahnya tidak ada pendurhakaan. Sedang kasih itu bisa habis karena kedurhakaan. Jadi kita suka beribadah dan di dalamnya kita suka dengar firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku, kenapa harus begitu? Wah, ini saudaraku, untuk apa? Supaya dengan itu kita nanti tidak dihukum oleh Tuhan. Ini karena sasaran dari kasih itu kita bisa luput dari penghukuman. Ini saudara-saudaraku, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai, kita mau baca dulu sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi nanti semua manusia itu dibukakan kitab firman. Ini saudaraku, udah sesuai enggak hidup kita atau belum? Ini kalau hidup kita belum minta ampun, nanti semua kejahatan itu kelihatan di situ, dan itu semua sudah melihat. Malaikat Tuhan sudah melihat semua orang. Namanya kayak di pengadilan, terbuka, bukan tertutup. Malu saudara-saudaraku. Itu sebabnya sekarang ini kalau ada firman Tuhan, minta ampun atas segala kelemahan. Amin saudaraku. Minta ampun atas segala kekurangan kita. Minta ampun atas segala dosa kita. Tuhan, ampuni saya. Ini saudaraku. Dan inilah yang kita harus kerjakan sekarang ini, supaya kasih itu kembali bagi kita. Seperti anak yang hilang, tidak meneruskan hidup lamanya, tapi dia menyadari keadaannya. Haleluya saudaraku. Dan dia boleh kembali dari hidup lamanya. Nah, kalau sadar dan kembali, langsung disambut, dipeluk. Dan kalau berani saudaraku minta ampun, langsung apa? Dibuatkan pesta. Haleluya. Ini ada bagiannya, enggak salah-salah nih itu saudaraku. Iya. Jadi sadar dan kembali mendapat pelukan dari bapaknya, sambutan dan pelukan. Kalau dia mengaku, langsung bapaknya bilang, buat pesta. Ini saudaraku. Hanya sekarang ini susah mengaku saudaraku, karena biarpun anak-anak Tuhan itu menganut sistem dunia, pengadilan dunia. Apa pengadilan dunia? Tidak boleh berjalan hukum sebelum ada pengakuan dosa. Sesudah ada pembuktian dan mengaku, baru diponis 10 tahun. Betul apa enggak? 5 tahun. Bisa ngerti enggak? Ya, semoga semua ngerti. Itu sebabnya kalau dalam Tuhan saudaraku belajar, ya, sering sekali sudah mengaku dosa, ini raja, terus
berpuluh-puluh tahun nggak dilupakan. Ya nggak berani orang ngaku. Orang yang mau menerima pengakuan juga nggak beres. Dia belum ada kasih pengampunan. Buktinya apa? Nanti selalu ngomong lagi. Kamu sendiri kan sudah ngaku kan? Kamu ini begini-begini. Tidak boleh, saudaraku. Tuhan 1 Yohanes 1:9, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. Haleluya. Ya, kalau sudah minta ampun, jangan lagi diomongi. Dulu kau tukang nyuri kuda. Tidak boleh, saudaraku. Kalau dunia harus begitu. Sebelum mengaku nggak boleh divonis. Itu. Jadi anak Tuhan harus, supaya indah, saudaraku, kasihnya itu adalah kasih api Tuhan. Termasuk itu tadi menghidupkan. Kalau ada orang mengakui dosa terus untuk jadi penghangat, ini justru mematikan. Kamu sudah mengaku. Ini sudah itu. Deh, cerai aja kita. Saudaraku, kalau sudah mengaku justru harus dikasih. Haleluya. Makanya Lukas pasal yang ke-15, dia sadar dan datang saja. Bapaknya berlari dan memeluk. Kalau dia sudah mengaku, bapaknya langsung buat pesta. Haleluya. Udah bisa baca enggak? Udah pernah? Kalau belum, kita lihat dulu. Biar indah, saudara-saudaraku. Biar kita semua memiliki kasih Bapa ini. Jangan asal kasih-kasih begitu saja. Iya, Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Ini kesadarannya. Aku akan bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini sudah dilakukan atau belum? Belum, itu masih dalam niat, masih ada dalam hati. Jadi dia berkata, kalau kesadarannya itu, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia, ini baru dilakukan, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sadar dan kembali mendapat rangkulan dan ciuman cinta dari bapaknya. Nah, baru ini kata anak itu kepadanya. Ini pengakuan ini, saudaraku. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi nggak dijawab sama bapaknya. Jawabannya apa? Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, nah, bukan kepada anaknya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Haleluya. Pakaian. Pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelih dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Jadi kalau sudah mengaku, saudaraku, bukan dihukum, bukan dinyinyirin, bukan dikata-katain lagi, bukan disebut-sebut lagi sampai kapan, tidak boleh. Nah, ini bedanya, saudaraku, kasih Allah itu. Tapi karena ini mengabarkan kasih Allah, tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, bawa kemari jubah yang terbaik.
Haleluya. Ini kalau mengaku, ini balasannya. Kalau sadar tadi dan datang, dia mendapat pelukan dan ciuman. Nah, ini saudaraku. Tapi kalau sudah mengaku, dia mendapat jubah yang terbaik, cincin pada jari, sepatu pada kaki, sembelih lembu. Mari kita makan dan bersukacita. Wah, kalau di sini benar-benar semarak cinta kasih itu luar biasa. Haleluya, saudaraku. Ini. Tapi kalau di dunia ini bukan begitu. Kalau mengaku masuk penjara. Makanya orang tambah jahat. Apapun dosa itu terus nggak mau mengaku. Sampai hancur pun nggak mau mengaku, saudaraku. Itu terbaliknya. Itu kebalikannya. Makanya kita kalau mengaku, ada orang mengaku, jangan dimarahin, jangan dikata-katain. Pakailah kasih Allah. Tidak terbakar, tidak genyus, tidak menjol, karena loncat itu minyak dari ikan lele, nggak melepuh. Kasih Allah indah, saudara-saudaraku, menghidupkan. Haleluya. Nah, kalau ini boleh terjadi benar-benar Injil kerajaan ini. Damai dari Yesus, damai dari Bapa, damai dari persekutuan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi beda pendapat saudara-saudaraku, Bapak. Dan ini ada anak sulung, itu menunjukkan orang-orang Kristen, orang-orang di gereja, saudaraku. Dia sama masih dengan dunia ini. Apa dia bilang? Ya, waktu dia tanya ayat 16, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali. Nah, ini dia bukan sukacita, saudaraku. Nah, bukan bersukacita ada orang bertobat. Ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Justru yang ada apa? Marah. Itu penghukuman. Sama, saudaraku, menghukum. Walaupun dia bukan pengadilan, marah itu termasuk kekerasan itu tadi. Kekerasan. Anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk, tak mau bersekutu lagi. Nggak ada pengampunan. Sedangkan kasih salah satu nanti adalah harus ada pengampunan. Dan pengampunannya 70 kali 7 kali. Nanti belum sekarang. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Setiap yang sudah lama melayani harus tambah rendah hati. Nanti kasihnya bisa tawar. Apa? Kenapa? Nyinyir, bersungut-sungut. Makanya kerjakanlah sesuatu tanpa bersungut-sungut. Ada tertulis enggak? Ada. Di mana? Alkitab ya. Mari, siapa yang mau baca dulu? Ya, Filipi 2:24. Berapa? 14. Oh ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini,
sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kalau melayani saudaraku ada kesempatan, makin lama makin rendah hati, makin tidak urung-urung, seperti domba di tengah-tengah serigala, karena kita harus masuk di dalam cinta kasih yang mendalam. Kalau setiga 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. amin saudaraku. Apapun yang kita lakukan, ya, memimpin pujian, singers, main musik, bersih-bersih ini, supaya kita ada turun kasih Tuhan. Dan supaya itu menjadikan kita berani melewati penghakiman Tuhan. Ada posisi kita, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan ini kalau kita masih bisa melayani, bersyukurlah. Itu rahmat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kasih itu harus berkaitan dengan tidak durhaka. Apa pendurhakaan di dalam Tuhan? Tidak suka firman Tuhan dan melawan firman Tuhan. Itu sebabnya kasih kita kepada Tuhan harus sampai hidup kita tidak ada yang salah untuk dihukum. Karena tadi kita sudah baca 1 Yohanes pasal yang ke-4, sampai kita berani menghampiri atau melewati tahta pengadilan Kristus. Ini saudara-saudara, biarlah kasih itu boleh berkembang dalam kita semuanya, melimpah kasih kita, biar Tuhan tambah kasih kita, Bang, berlimpah-limpah. Untuk kasih ini saudaraku tidak gampang, karena kasih yang benar itu adalah pengorbanan. Seperti Allah Bapa mengorbankan anaknya, seperti Yesus mengorbankan nyawanya. Kalau kita mengorbankan hidup kita menjadi penurut firman Tuhan, pelaku firman, memang tidak gampang. Diambil baju kita, kasih jas kita, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi saudaraku, ada penjaganya. Kita tidak dibiarkan sampai melewati batas. Tuhan itu adalah penjaga bagi kita. Saudaraku, jangan pikir kalau kita mengalah asal rugi begitu saja. Tidak. Kalau toh dibiarkan dia akali kita diambil, tapi Tuhan ganti berkali lipat. Ini saudaraku, ya, yang ngakali kita dia dapat cuma 1, tapi Tuhan berikan bagi kita 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tidak ada yang mustahil. Sehingga orang yang benar dan diakali itu selalu posisinya tertinggi, karena di dalam dia ada kasih dari Bapa. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya biarlah rahmat itu melimpah bagi kita, damai sejahtera melimpah bagi kita, kasih itu melimpah bagi kita. Tuhan